Faslun utawi ikilah fasal wa makna la ilaha illallah utawi maknane kalimat la ilaha illallah la ma'buda iku ora ana pangeran kang den sembah bihaqqin kelawan bener fil wujudi ing dalem wujude illallahu angin Gusti Allah. Jadi pasal ini menerangkan tentang arti atau makna dari kalimat la ilaha illallah. Lah, di sini diterangkan la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin. Tiada Tuhan yang wajib disembah. Bihaqqin kelawan benar. Bihaqqin kelawan hak atau benar. Fil wujudi in dalam wujude illallahu kecuali Allah. Dilihat dari fil wujudi berarti Tuhan itu harus wujud. Tuhan itu harus ada. Dan banyak sekali sesembahan atau Tuhan juga wujud. Karena ilahun itu maknanya Tuhan. Banyak sekali Tuhan dan wujud, dan banyak orang yang menyembah seperti matahari. Di antaranya kebanyakan orang Jepang menyembah matahari. Matahari wujud apa enggak? Wujud. Ada yang menyembah Yesus. Yesus itu wujud apa enggak? Wujud, wujud. Ada yang menyembah api. Api itu juga wujud. Ada yang menyembah Buddha. Buddha itu juga wujud. Dari sekian yang wujud itu dan banyak orang yang menyembah, tapi wujudnya itu adalah sebagai makhluk. Mereka itu adalah makhluk. Matahari juga makhluk diciptakan. Yesus juga makhluk diciptakan. Buddha juga makhluk, patung diciptakan. Dan api juga makhluk. Kalau itu makhluk berarti identik untuk rusak. Nek makhluk identik untuk rusak karena kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu itu pasti rusak kecuali cuma Allah. Masuk Tuhan rusak? Pantas tidak Tuhan rusak? Pantas apa betul? Betul pantas nih. Tuhan kok rusak? Gak pantas. Karena gak pantas itu maka tidak wajib untuk disembah. Itu Jadi nek dijabar banget. Karena mereka atau barang-barang itu adalah makhluk dan makhluk identik untuk rusak. Kalau rusak maka tidak pantas untuk disembah. Sudah. Wujud cuma. Terus lagi
la ma'buda. Berarti tujuan Tuhan itu, arti Tuhan adalah untuk disembah. Untuk disembah. Kalau memang Tuhan itu untuk disembah, harusnya yang disembah itu adalah yang sempurna, maha sempurna dan tidak rusak. Wong Tuhan itu tujuannya untuk dimintai pertolongan. Ya antara ya harusnya apa? Ya harus al-khaliq, yaitu zat yang menciptakan. Al-muhyi, harus zat yang hidup. Yesus itu hidup atau mati? Hidup apa mati Yesus? Mati, mosok mati dimintai pertolongan. Patung itu hidup apa mati? Tidak bergerak kan? Gak pantas untuk dimintai pertolongan. Harus al-hayyu, hidup. Harus al-khaliq, maha pencipta. Harus al-muhyi, yaitu zat yang menghidupkan. Itu pengertian dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Berarti yang wajib disembah cuma Allah, karena Allah itu ada. Kan tadi harus fil wujudi, ya. Syaratnya Tuhan itu wujud. Allah itu wujud, ada. Tanda bukti kalau Allah itu ada apa? Yaitu adanya dunia seisinya. Mustahil ya. Dunia seisinya ini wujud dengan sendirinya mustahil. Pasti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Siapa yang al-khaliq atau yang menciptakan? Yaitu Allah. Makanya la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tuhan Allah ada wujud. Terus karena Allah itu maha sempurna dan maha yang lain, maka hanya Allah lah yang wajib dan benar untuk disembah. Nggih, paham ya? Jadi arti la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus kalimat la ilaha illallah ini apa? Pengertiannya itu apa? Dan maknanya itu apa? Dan apa ada kemanfaatannya? Kalimat la ilaha illallah otomatis di Allah. Kalimat la ilaha illallah itu manfaatnya apa? Karena la ilaha illallah adalah merupakan dzikir. Manfaatnya diantaranya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan dzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tentram, tidak mudah terambang-ambingkan oleh keadaan. Berarti nek kula sampean terus-menerus istiqomah baca la ilaha illallah, insyaallah hati kula sampean dadi tenang. Niku manfaat daripada zikir. Jadi iso ngarakno ati tenang, iso ngarakno ati tentrem. Terus kemanfaatannya lagi apa? Ini ku sesuai dengan hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati la ilaha illallah. Jadi kuncine swarga niku kalimat la ilaha illallah. Otomatis tiyang niku nek gak ada kunci iso melebet nggih. Nek tiyang niku gak ada kunci pasti iso mlebu. Upama musala niki. Nek tiyang sing nyekel kunci mesti iso mlebu. Nek gak nyekel kunci, nek pas waktu dikunci iso mlebu napa mboten? Mboten saged. Otomatis kudu gak ada kunci. Lah kuncine surga niku napa? Niku napa wau? La ilaha illallah. Mulane kunci niki pun sampai lepas dari diri kita.
kunci niki pun sampai hilang dugi awak kula sampai kudu kula sampai pegang erat-erat kunci niki sampai kapan pun sampai lepas. Lah carane supaya kunci niki mboten ucul, mboten lepas dugi awak kula sampean, ikhtiaripun kula sampean harus selalu berdoa dengan salah satu doa ketika tahiyat akhir, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya kula sampean nek tahiyat akhir adik maos ngoten napa mboten? Pak, maos napa mboten? Kadang-kadang wonten sing mboten blas. Niku ikhtiaripun supaya sing mboten lepas kunci niki dugi awak kula sampeyan. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membalak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah kami atau saya tetap dalam agama. Jadi nek ikhtiar kula sampeyan selalu doa niku insyaallah agama Islam niki tetep nang awak kula sampeyan. Mboten sampai ujug. Dan diantaranya lagi dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Niku diantaranya doa-doa untuk ikhtiar supaya kalimat la ilaha illallah ini tetap dalam diri kita sebagai kunci untuk masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Di dalam hadis yang lain pun Kanjeng Nabi dawuh la ilaha illallah wa man qalaha dan hadisnya man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jaminane napa? Surga. Dadi nek ngoten mlebu swarga niku gampang napa angel? Gampang napa angel? Gampang. Mlebu swarga niku gampang. Cuma syaratnya kudu napa? Ngucap la ilaha illallah. Dadi nek kula sampeyan niki istiqomah dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah jaminane surga kok. Gampang. Sampai wonten berikut diterangkan wa in zana. Meskipun masa lalunya pernah zina, wa in sarqa, meskipun masa lalunya pernah mencuri. Wong ahli zina lho sik iso mlebu swarga pokoke la ilaha illallah. Wong ahli nyolong niku lho sik iso mlebu swarga pokoke wonten la ilaha illallah. Tapi Kanjeng Nabi nggih mboten ngongkon tiyang niku zina mboten. Kanjeng Nabi nggih mboten ngongkon tiyang niku nyolong, cuma niki sebagai napa? Nggih niku bukti bahwa la ilaha illallah niku iso nyebabno tiyang mlebu swarga meskipun dosae kata. Wonten swijine cerita nggih. Wonten tiyang niku gak tahu ibadah blas. Mboten nate ibadah. Terus saape mati niku pun tuwa nggih ape mati wasiat nang anak-anake, wasiat nang keluarga. Nah anakku kabeh nek aku mati jasadku obong. Tapi niki sanes tiyang napa sing biasa nek mati diobong niki tiyang napa? Hindu, sanes Hindu. Bukan orang Hindu. Jadi dia ini pesan pada keluarganya, pada anak-anaknya bahwa nek aku mati nanti itu bakar jasad. Kalau sudah jadi abu, ini kumpulkan di suatu tempat atau bejana pada. Setelah itu kintirno, apa kintirno ini bahasa Indonesia? Alit no, arungkan nggih, wis buaken ngoten nggih. Buaken sego. Supaya kintir. Tapi Gusti Allah niku alimus sirri wa akhfa. Allah niku alimul ghaibi wasyahadah. Tahu. Dimanapun tahu meskipun niku diopong di kapakno nggih ero. Akhire tiyang niki wau jasate tiyang niki rohe niki nggih. Kita kon ya Allah.
Kenapa jasad kok kamu nyuruh dibakar? Jawabannya dia ini pengen, ya Allah, karena saya ini sungkan terhadap panjenengan. Wong sampean sebagai Tuhan, saya ini tidak pernah ibadah. Saya ini orang mursal, tidak pernah ibadah. Dari saya ini sungkan kepada sampean. Wong sampean itu maha mulia, maha suci. Sungkan kula niki. Lho, mekaten tok. Karena merasa sungkan dengan kedudukan Tuhan. Lho ngoten niku lho disepuro kali Allah dilebetno swarga. Berarti swarga niku enteng napa mboten? Enteng, gampang. Nggih, gampang. Oh, niku salah satu contoh. Tapi contoh niku mboten kathah. Contoh niku cuma satu nggih. Contoh niku setunggal. Cuma itu menunjukkan bahwa Allah niku Maha Rahman, Allah niku Maha Rahim, Allah niku Maha Ghafur. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan Maha Pengapura. Itu menunjukkan itu. Terus ada lagi, kalau memang surga itu mudah untuk dimasuki, di zaman ketika zaman Nabi Musa, wonten tiyang niku penuh dosa, nggih zina, nggih nyolong, nggih sembarang. Akhirnya hatinya ini kerentek untuk melakukan tobat pada Allah, sehingga dia ini mencari seseorang yang bisa membimbing dia dan menunjukkan dia apa bisa sejelek saya ini masuk surga, atau bisakah yang sejelek saya ini diterima tobatnya oleh Allah. Datang ke suatu tempat yang mana di tempat itu ada yang namanya rohib, atau kiai, ini saniki kiai, lebihan rohib. Datang ke rohib itu, tanya kepada rohib, Pak Rohib, apa bisa saya ini tobat dan diterima oleh Allah tobat saya? Terus akhirnya Pak Rohib niki takon ngoten niku dijawab kali tiyang niki wae. Pak Rohib takon nggih, takon. Apa dosamu? Takosi Pak Rohib. Ngeten Pak Rohib, dosa kula niki kuwat ta. Mboten kula dudukno kabeh, cuma mateni mawon sing kula dudukno nggih. Dosa zina nggih kathah. Mateni kula niki wis mateni 99 wong. Padahal satu orang saja pembunuhan niku tobate niku swidak tahun. Niki lho mateni pinten? 99 Kiai ini kolot. Perasaannya Allah niku cuma Al-Jabbar, nggih, Al-Qahhar ngoten to. Padahal Allah niku Al-Ghafur. Akhirnya kiai ini jawab ngene. Ya gak iso diterima wong tobat apa dosamu sakmono akeh mateni. Wong perinciane mateni siji sudah tahun. Gak iso terima. Akhirnya orang yang datang ini merasa menyesal datang ke rumah kiai ini, akhirnya punya niat untuk membunuh kiai. Gledek itu was aku ini kita was tambah susah. Tak patenane pisan kiai. Dipateni. Bleng. Mati berarti pinten? 100 ya. Berarti mateni wong 100. Tapi hati kecilnya masih ingin tobat. No endi ono kiai sing gampangan. Sing nek ditakoni napa iso kula niki tobat diterima kali Allah. Sing wonten dalam hati. Akhirnya terus berjalan dan tanya pada orang-orang wonten pundi ono kiai sing gampangan nek ditakoni niku enak. Oh wonten mriku Pak. Didoaken. Akhirnya orang ini berangkat ke suatu tempat yang ditunjukkan itu, tapi di tengah jalan mati. Dereng tutup omah kiai ini pun pecah. Wonten malaikat jeneng sing kanan niki malaikat apa? Raqib, sing kiwa Atid. Sing kanan niki sing Raqib ape nyatet api. Keranten pun menuju to catet api. Jere sing Atid Raqib ojo catet api dhisik, wong iki durung tobat caket elek. Jere Raqib lutit ojo caket elek, wong iki wis berangkat. Akhirnya bingung malaikat loro. Barang bingung lapor nang Allah. Ya Allah, wonten tiyang niku ngeten.
diceritakan pun. Tapi Allah masih gak diceritakan nggih, pun bener nggih. Tapi diceritakan ngeten-ngeten. Terus Gusti Allah ya napa? Wis ngene, iprokib itatet ukuran. Aduh endi perjalanane ambek tekoi. Jadi kalau jauh perjalanan dekat ke yang dituju di sepuro Allah, tapi kalau dekat perjalanan masih jauh yang dituju tidak diampuni oleh Allah. Akhirnya malaikat raqib atid ini mengukur, tapi nek ngukur boten kados kula sampai boten kula kados kula sampai nek kula sampai mungkin ambek meteran. Lalu kan atid tirangan ya apa carane gak ero wis. Pokoke diukur. Barang ternyata diukur, dilihat dan diukur, ternyata ini jauh perjalanannya sudah dekat pada kiai. Loh itu loh diampuni oleh Allah dan masuk surga. Ya, niki nutokno bahwa mlebu swarga niku napa gam Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah jaminannya mesti surga. Tapi nak surga niki, tapi nak nggone akhirat niki nggih. Apa ya langsung mlebu surga nggih wonten prosese. Sing penting mlebu surga. Lah nek wong Islam nggih mungkin sing diproses untuk menghilangkan dosa nggih niku dilebokno neraka dhisik. Tapi nek neraka niki mboten adab, nek wong Islam niku cuma napa? Niku sebagai pembersih dosa. Nek wong kafir mlebu neraka memang adab karena neraka itu diperuntukkan untuk orang kafir. Enten lho nggih. Nek neraka itu diperuntukkan orang kafir, makanya orang kafir kalau masuk neraka itu merupakan adab. Kalau orang Islam sebelum masuk surga kalau masih ada dosa itu masih dicuci di neraka. Loh, dicuci lho nggih. Mboten disiksa, nggih. Cuma dibersihkan, dicuci. Lah nek wis bersih baru diangkat untuk dimasukkan surga. Lha ngaten. Makanya Imam Abu Hanifah niku mengatakan bahwa alat untuk membersihkan atau mensucikan itu ada 3. Di antaranya adalah air. Nomor 2 adalah debu. Dan nomor 3 adalah pembakaran. Nyatane buktine nek nggone wong Islam niku wau nek mari dicuci, nggih nek nggone neraka dibakar dadi suci mlebu neraka mlebu surga. Nah niku dalile Imam Abu Hanifah bahwa alat tadhir alat untuk mensucikan di antara tahrikul finnar dibakar dulu. Ngoten nggih, pun. Terus balik Kanjeng Nabi dawuh. Nggih. Man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya ini kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Makanya dari itu bersambung dari kata miftahul jannah, kunci jangan sampai hilang dari diri kita sampai roh ini keluar, sehingga kalau begitu kita pasti akan masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Wonten hadis qudsi Allah niku dawuh. Tapi sanes dalam Al-Qur'an nggih. Dawuhne Allah sing wonten hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah hisni wa man qalaha dakhala fi hisni. Niku dawuhne Allah no hadis qudsi. Artine la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah hisni itu bentengku kata Allah. Wa man qalaha, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala fi hisni, maka dia akan masuk dalam bentenge Allah, akan masuk dalam bentengku kata Allah. Jadi
Tidak kula sampai niki selalu mengucapkan continue mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kula sampai bakal masuk nang bentenge Gusti Allah. Kalau sudah masuk dalam bentengnya Allah, pasti dijamin selamat. Terus masuk bentengnya Allah, pasti akan selamat. Dimanapun kita berada dan kapan waktunya, itu pasti akan selamat. Kalau kita itu selamat, pasti jaminannya bahagia. Jadi intinya wong sing selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan menjadi selamat dan bahagia. Allahumma amin. Wonten sing tanglet apa mboten? Pak. Ibu, Bu. Wonten sing tanglet apa mboten? Niki mau paham apa mboten? Napa? Paham apa mboten? Paham. Pun mboten wonten sing tanggal-tanggal nggih. Mboten. Mboten saged takon apa sungkan takon. Iya. Memang seperti yang diceritakan di zaman Musa, adalah manusia yang hidup bertobat ya. Namun itu pun juga terjadi fenomena mungkin di sekarang. Saking banyaknya maksiat dan dosa, artinya seorang kiai bahwa untuk bisa menghapus dosa itu adalah dengan berjihad ya. Berjihad. Nah, karena mungkin dalam penafsiran jihad yang mungkin tidak pas ya, artinya melakukan sebuah tindakan Teroris. nah, seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu mohon tanggapannya seperti apa ya? Apakah betul bahwasanya dengan mengarahkan orang jihad kemudian membunuh orang kafir dan sebagainya itu bagian dari untuk membersihkan dosa menuju ke surga? Kita harus tahu dulu jihad itu apa. Ya, perang melawan orang kafir itu bagaimana? Orang kafir yang bagaimana yang harus kita perangi? Gak ngawur. Ya, gak semua orang kafir itu kita perangi, karena kafir itu ada kafir mu'ahad, ya, ada kafir dhimmi, ya, ada kafir harbi. Yang wajib kita perangi itu kafir harbi. Kafir yang memang betul-betul memerangi kita, itu yang wajib kita perangi. Kalau kafir dhimmi, kafir mu'ahad yang dalam perdamaian, ya tidak boleh diperangi. Jadi jihad itu yaitu melawan orang kafir yang betul-betul orang kafir yang memerangi kita. Maka kita wajib untuk memerangi mereka. Itu arti jihad. Maka mati di dalam medan perang itu, maka matinya mati syahid. Kalau tidak ada apa-apa, jihad arti jihad apa? Ya, mengebom terus bunuh diri, ya mati syahid nih. Ya, mboten mati syahid. Itu mati syahid. Itu karena pandainya orang yang mencuci otaknya. Sampai begitu itu saking pandainya orang yang mencetak. Mencuci otak. Jadi jihad itu pengertiannya yaitu kalau orang kafir hati menyerang kita, maka kita wajib berjihad, mati di medan perang, maka itu syahid. Jadi kalau tobat itu ya satu syaratnya tobat apa? Yaitu harus kapok, merasa kapok. Syaratnya tobat gitu. Lapo aku iki nglakoni dosa iku piye? Lapo aku kok zina, lapo kok nyolong, kapok aku gak nglakoni dosa maneh. Niku kapok satu. Nomor loro getun, menyesal. Mengapa aku kok sampai berbuat demikian? Niku syaratnya tobat. Dan yang nomor 3 syaratnya tobat adalah memperbanyak istighfar. Jadi kalau 3 ini yang dilakukan, kapok, getun, terus memperbanyak istighfar, insya Allah tobat yang menjadi taubatan nasuha. Tapi nek tobatnya cuma kapok lombok, nggih mboten diterima kapok lombok. Sakniki
gak munggah dhisik krana gak duwe duit. Nggih. Nek duwe duit munggah. Lah niku mboten tobat. Saiki gak ngombe dhisik krana gak duwe duit, engko nek duwe duit ngombe maneh. Lah niku mboten tobat. Nggih, dadi tobat niku kapok getun terus ngandelo istighfar astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Itu terus diistiqomahkan, minta ampun pada Allah. Insya Allah sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah, karena Allah sifatnya Al-Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Wonten sing tak kenalan mboten? Nek pun mboten, pun kula cukupkan sampeyan.